Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak setelah tampilnya Mas Sel? Kalau aneh pribadi buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali saya kata nggak ada. Cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Bib? Atau ente apanya? Ente baca ini biar dia sadar dan taubat dan dia nggak percaya nggak ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin itu gangguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang muslim Melihat jin diragukan syahadatnya dan keluar, ibarat kata akan keluar di agamanya. Nah, bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi C, D. Jadi kayak ambigu. Dokter, tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Tapi itu ngeblunder terus gitu. Jadi tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi, ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah Sementara Rasulullah SAW aja bisa berbicara dengan jin. Syekh Mohon Jali bisa wali kutub bisa memerintahkan mohon jin. maaf, Bang Firdaus. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman, dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, jadi saya nggak tahu ya. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gitu, harus baca Al-Quran. Baca Arab gondol dong. Iya, gitu. harus baca. Saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Jadi begini. Mungkin nanti kita ngeliat lagi videonya. Aku takutnya aku yang salah nyampein kan, jadinya kan nggak ini ya. Aku takutnya aku yang salah. Nggak ngomong gitu sih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Pada hari ini kita akan mencoba membuat sebuah video reaksi tentang penampilan Asosiasi Dukun Indonesia di podcastnya Dr. Richard Lee. Perlu rasanya ada bentuk semacam klarifikasi ya, supaya umat ini mengerti dan paham ya, supaya umat ini lebih ngerti dan paham tentang apa? Yang pertama adalah tentang peruqyah ya. Di sana beliau mengaku juga sebagai peruqyah padahal dukun. Ketahuilah ya ikhwah bahwa peruqyah syar'iyah tidak memiliki kemampuan menerawang, tidak memiliki kemampuan meramal, tidak mampu tidak memiliki kemampuan anti senjata tajam, tidak memiliki kemampuan anti tembak. Peruqyah tidak memiliki itu semua ya, kecuali mereka adalah dukun. Dan memang hari ini dukun pun banyak memakai dengan istilah ruqyah. Ruqyah syar'iyah tidak seperti itu, kecuali ruqyah syirqiyah atau ruqyah yang bersifat batil. Ya. Karena sudah jelas dari sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Siapa saja yang mendatangi dukun, paranormal, mampu menerawang, kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia dianggap kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Artinya kita telah dianggap oleh Allah
mengingkari akan keberadaan Al-Quran. Ikhwah fiddin rahimakumullah, maka mesti kita klarifikasi ini, bahwa peruqyah tidak memiliki kemampuan yang aneh-aneh, ya, kecuali adalah dukun. Ikhwah fiddin rahimakumullah, yang kedua, ya, kita kutip ucapan dari Habib Dukun ini bahwa beliau ingin membantah sebuah perkataan bahwa orang yang mampu melihat bangsa jin maka batallah syahadatnya. Perlu kita ketahui di sini bahwa yang mengucapkan itu bukanlah pesulap merah, melainkan ucapan ini muncul dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Siapa saja yang mengaku mampu melihat jin, abtalna syahadatahu, kami batalkan syahadatnya, kata Imam Syafi'i. Illa ayyakuna nabiyan, kecuali ia adalah seorang nabi. Ini yang ngomong Imam Syafi'i loh. Apakah Anda berani membatalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, membantah perkataan Imam Asy-Syafi'i? Kita ini siapa dibandingkan Imam Asy-Syafi'i? Tidak ada apa-apanya, seupil kita tidak ada apa-apanya. Ilmu beliau ini sangat luas. Ya. Jangan kita membantah, ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i, dan beliau pun tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwanya, karena beliau memang adalah gudangnya ilmu. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Kemudian apa yang disampaikan menyikapi batalnya syahadat orang yang mampu melihat jin itu, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qumuli di dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, beliau mengatakan bahwa siapa yang mengaku melihat bangsa jin dalam bentuk dan wujud aslinya, maka dihukumi kufur. Kecuali dan tidak mengapa kalau jin itu bisa dilihat dalam bentuk padat. Jika jin itu mewujudkan dirinya dalam bentuk padat, maka ini tidak mengapa. Ikhwah fiddin rahimakumullah, inilah sebagai tambahan yang perlu kita sampaikan. Karena ini penting ya, karena ditonton oleh jutaan umat, bahwa ya YouTube Dr. Richard Lee itu adalah YouTube besar. Ya, sehingga nanti kita khawatir ini diaminkan oleh umat, dan ini perlu kita luruskan. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan oleh pengacara dari Asosiasi Dukun ini, bahwa apa kata beliau? Bahwa Nabi pun mampu melihat jin, dan wali kutub pun mampu melihat jin. Ya, itu kan adalah Nabi, dan mereka kan adalah wali. Boleh saja dan sah-sah saja kasyaf itu Allah singkapkan. Dan kalaupun Nabi mampu melihat jin, itu karena mutlak, murni karena kehendak Allah. Bahwasanya di alam jin itu tidak ada Rasul. Maka Allah memerintahkan bangsa jin ini untuk menemui Rasulullah untuk diajarkan kepada mereka itu tentang Islam. Maka Rasulullah mampu melihat mereka. Bahkan sahabat waktu itu kehilangan Rasulullah sebelum subuh. Ya, karena ya sahabat pun tidak mampu melihat mereka. Ini sahabat loh, tidak mampu melihat mereka. Maka sahabat itu kehilangan Rasulullah ketika itu. Nah, kalaupun Nabi bisa melihat, waliullah mampu melihat, itu kan mereka itu adalah hamba-hamba pilihan. Lah kita ini siapa? Apakah kita ini Nabi? Apakah kita ini adalah waliullah? Saya rasa tidak. Ya, kenapa? Ya karena melihat penampilan, melihat apa yang kita sampaikan saja sudah berbeda dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahwa dukun itu di dalam agama kita dilarang loh. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang perlu kita sampaikan juga, bahwasanya Nabi Muhammad mampu melihat jin itu ya karena memang itu adalah kehendak Allah. Sekali lagi ini adalah karena kehendak Allah. Karena Allah mengatakan inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami Muhammad mengutus engkau itu adalah untuk sekalian alam. Baik alam jin dan alam manusia. Memang Rasulullah diutus untuk itu. Maka bersesuailah dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadanya.
kepadaku, kata Allah. Jadi mereka itu memang belajar kepada Rasulullah tentang Islam, dan itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya seperti yang kita lihat di video awal YouTube ini, bahwa pengacara ini menyampaikan bahwa ya udah dari Sulaiman itu tidak membaca Al-Quran. Ya, perlu kita ketahui ya ikhwah, bahwa udah dari Sulaiman itu telah membuat kaligrafi 30 juz di sebuah masjid di kota Palembang. Tidak mungkin beliau ini menulis kaligrafi, tidak mungkin beliau ini menulis suatu hal yang tidak dia bacanya, itu mustahil itu. Ya, pasti beliau ini membaca Al-Quran. Saya yakin yang justru yang tidak membaca Al-Quran ini adalah pengacara ini. Ya, kalau betul pengacara ini membaca Al-Quran, pasti dia tidak akan melewati ayat ini, yakni surah Al-A'raf ayat 27. Apa kata Allah di sana? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu mampu melihat kalian manusia dari tempat yang kalian tidak mampu melihat mereka. Nah, ini sebagai bantahan bahwasanya manusia tidak mampu melihat bangsa jin. Ya, ini bantahan Allah sendiri. Ya, saya yakin yang tidak membaca, rasanya Anda mungkin yang melewati ayat ini. Bukan udah dari Sulaimannya yang melewati ayat ini. Kalau Anda membaca Al-Quran, pasti Anda membaca ayat ini. Maksudnya ayat ini apa? Bahwa kita manusia tidak mampu melihat bangsa jin. Ya, sebab Allah sendiri yang mengatakan, ya, tetapi mereka bangsa jin mampu melihat kita dari tempat yang kita tidak mampu melihat mereka. Barangkali ini yang mesti kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini hanyalah bentuk sebagai menjelaskan ke umat sebuah usaha mengkonter ya sebuah pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama. Maka perlu kita sampaikan ini, mudah-mudahan umat bisa memahami akan hal ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.